Video ini kami buat untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar etika kemasyarakatan, yang berjudul Analisis Pengaruh Etika Bisnis pada Perusahaan Unilever. Anggota kelompok kami yaitu Michelle dengan NPM 2141142, Christina Tai dengan NPM 2141145, Elvina Syahara dengan NPM 2141006, Denis dengan NPM 2141130, Dedi Cahyono dengan NPM 2141161. Pendahuluan. Latar belakang. Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan fast moving consumer goods yang ada di Indonesia. Unilever juga merupakan perusahaan multinasional yang memasarkan barang kepada konsumen di berbagai negara untuk membantu konsumen memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari produk makanan, pembersih tubuh, minuman, perawatan tubuh, perawatan dan pembersih rambut, dan banyak produk lainnya. Unilever juga merupakan produsen berbagai barang untuk rumah tangga terbesar nomor 3 di dunia. Unilever ini didirikan pada tahun 1930, merupakan hasil gabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun dari Inggris, Lever Brothers. Secara signifikan, Unilever berdiverifikasikan ke berbagai bidang bisnis dan berekspansi ke berbagai negara. Unilever ini memiliki program USLP, yaitu Unilever Sustainable Living Plan. Terdiri atas 3, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Strategi pemasaran menurut Kotler dan Kotler adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Sedangkan menurut Maynard dan Beckham, strategi pemasaran adalah marketing, embrace, dan business activities involved in the flow of goods and service from physical production and consumption. Berikut strategi pemasaran dari perusahaan Unilever. Pertama, produk. Banyak produk Unilever yang sudah dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Contohnya adalah Pepsodent, Lifebuoy, Lux, Rexona, dan lain-lain. Unilever ini sudah mendapatkan penghargaan nasional dan regional. Unilever ini juga menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan pasar. Price. Harga produk yang diberikan Unilever terhadap produk-produknya relatif murah dan kualitas produknya yang berkualitas. Unilever juga menguasai pasar sebagian besar di Indonesia. Promotion. Yang pertama, periklanan. Promosi suatu barang atau jasa yang dibayar oleh para sponsor. Yang kedua, promosi penjualan. Cara promosi ini mendorong masyarakat untuk berkeinginan membeli suatu produk atau jasa. Yang tiga, hubungan masyarakat. Berbagai cara promosi atau melindungi produk-produknya. Yang keempat, penjualan secara pribadi. Menjual produknya melalui interaksi langsung dengan pelanggan. Yang kelima, pemasaran langsung. Dengan cara menggunakan surat, gadget dengan pembeli langsung. Place. PT Unilever kebanyakan promosi melalui iklan televisi dan media sosial. Program Corporate Social Responsibility perusahaan. Dalam pelaksanaan CSR, Unilever membangun Yayasan Unilever Indonesia dengan misi memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat di Indonesia, membuat masyarakat merasa memiliki nilai yang berguna, dan menyatukan kesejahteraan antara mitra sebagai katalis pembentukan mitra. Perumusan masalah. Faktor-faktor apa saja di lingkungan sosial yang dapat menciptakan kritik dalam kegiatan bisnis? Kedua, apakah perusahaan sudah menerapkan Green Human Resource bagi manajemen dengan baik? Jelaskan. Program yang telah diterapkan CSR dan bagaimana perusahaan menanggapi kritik terhadap kegiatan bisnis tersebut. 5 key question stakeholder. Manajemen berikan penjelasan dan case di atas bagaimana manajemen mengatasi masalah stakeholder menggunakan 5 key question. Tujuan dan manfaat penelitian. Ada beberapa tujuan dan yang dapat kita peneliti, yaitu mengetahui faktor apa saja di lingkungan sosial yang dapat menciptakan kritik dalam kegiatan bisnis. Mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan Green Human Resource Management dengan baik apa belum. Ketiga, mengetahui apa program yang diterapkan pada CSR dan bagaimana perusahaan menanggapi kritik perusahaan. Yang keempat, mengetahui bagaimana manajer mengatasi masalah stakeholder menggunakan 5 key question. Metodologi. Metode pada penelitian kali ini kami menggunakan metode observasi dan analisa atau internet searching.
yang dimana kami mencari informasi dan referensi mengenai subjek yang kami gunakan, yaitu perusahaan Unilever, berupa artikel maupun jurnal melalui internet. Lalu data dikumpulkan untuk memungkinkan analisis. Kami menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber jurnal penelitian yang relevan dan andal, serta sumber informasi yang diperoleh secara online dan data dikumpulkan untuk penelitian. Hasil dan pembahasan. Case 1. Yang pertama, kegiatan apa yang baik untuk menerapkan etika perusahaan dengan green management? Kegiatan etika perusahaan dengan green management ada 3, yaitu mengurangi jejak karbon. Unilever dapat mengadopsi strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rantai pasokan dan operasionalnya. Yang kedua, penggunaan bahan ramah lingkungan. Menjaga komitmen terhadap penggunaan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam produk-produknya. Yang ketiga, program daur ulang. Meningkatkan upaya dalam program daur ulang dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Yang kedua, bagaimana penerapan etika di perusahaan atau organisasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Penerapan etika di perusahaan berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak ada 2. Yang pertama, transparansi informasi. Meningkatkan transparansi dalam laporan keberkelanjutan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang praktik bisnis dan dampaknya. Yang kedua, keterlibatan komunitas. Memperkuat keterlibatan dengan komunitas lokal melalui program-program CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan 2 tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi dari sudut pandang etika berdasarkan model ekonomi dan model sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial perusahaan dari sudut pandang etika ada 2. Yang pertama, model ekonomi. Unilever dapat memastikan bahwa model ekonominya menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan adil, termasuk pembayaran upah yang layak kepada pekerja di seluruh rantai pasokan. Yang kedua, model sosial ekonomi. Dari perspektif sosial ekonomi, Unilever bisa fokus pada inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan sosial seperti program peningkatan keterampilan untuk masyarakat di sekitar pabrik atau pusat distribusinya. Case 2. Etika dan produksi adalah kegiatan yang saling berkaitan mengenai seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Yang pertama, Anda diminta untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam mengenai pasar dan perlindungan konsumen yang mampu memberikan keuntungan terhadap konsumen. Dalam konteks Unilever, sebuah perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor termasuk produk konsumen, etika dan produksi memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan memberikan keuntungan terhadap konsumen. Berikut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam mengenai pasar dan perlindungan konsumen yang dapat memberikan keuntungan kepada konsumen. Yang pertama, transparansi dan informasi produk. Jadi Unilever perlu memastikan bahwa informasi mengenai produk mereka, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksinya, disampaikan dengan jelas dan transparan kepada konsumen. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasional. Yang kedua, jaminan kualitas dan keamanan produk. Unilever harus menjamin bahwa semua produk mereka memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk digunakan. Ini mencakup pemilihan bahan baku yang berkualitas, kontrol kualitas selama proses produksi, dan uji keamanan produk. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Unilever dapat memberikan keuntungan kepada konsumen dengan berfokus pada informasi keberlanjutan seperti pengembangan produk ramah lingkungan atau solusi kemasan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya memberikan nilai tambah tetapi juga mendukung kesadaran lingkungan. Yang keempat, kesehatan dan nutrisi. Jika Unilever beroperasi dalam sektor makanan dan minuman, memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kesehatan dan nutrisi yang tinggi dapat memberikan keuntungan tambahan kepada konsumen yang memiliki peduli dengan kesehatan. Yang kelima, keterlibatan komunitas dan CSR. Unilever dapat
memberikan keuntungan terhadap konsumen dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR, dan keterlibatan dalam komunitas. Ini menciptakan citra positif dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, harga yang transparan dan adil. Kebijakan penetapan harga yang transparan dan adil memberikan keuntungan langsung kepada konsumen. Unilever perlu memastikan bahwa harga produk mencerminkan nilai dan kualitasnya. Yang ketujuh, pemberdayaan konsumen. Memberdayakan konsumen dengan memberikan informasi yang memadai dan dukungan pelanggan yang efektif adalah aspek etika dan produksi yang dapat memberikan keuntungan signifikan. Yang kedelapan, dukungan pada inisiatif perlindungan konsumen. Unilever dapat memberikan keuntungan kepada konsumen dengan mendukung dan mematuhi berbagai inisiatif perlindungan konsumen yang ada, termasuk kebijakan pengembalian barang dan perlindungan hak konsumen. Yang kesembilan, pengurangan jejak lingkungan. Mengurangi jejak lingkungan dari proses produksi dan penambahan nilai produk dapat memberikan keuntungan kepada konsumen yang semakin memilih produk yang ramah lingkungan. Yang ke-10, pendidikan konsumen. Memberikan edukasi kepada konsumen mengenai cara menggunakan produk dengan benar, cara mendaur ulang, dan dampak lingkungan dapat memberikan keuntungan kepada konsumen yang ingin membuat pilihan berkelanjutan. Soal yang kedua, secara etika, berikanlah penjelasan pandangan kontrak sewa kewajiban produsen kepada konsumen. Jawabannya, pandangan kontrak sewa kewajiban produsen pada konsumen yaitu produk aman dan berkualitas. Jadi Unilever memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas tinggi kepada konsumen. Lalu kepuasan konsumen. Memastikan layanan pelanggan yang responsif dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah atau keluhan konsumen dengan etika atau kecepatan. Dalam kedua kasus, komunikasi yang jelas dan terbuka kepada pihak terkait dan masyarakat adalah kunci. Unilever harus mengambil langkah-langkah perbaikan, memberikan klarifikasi, dan secara proaktif memastikan bahwa langkah-langkah etika dan berkelanjutan diterapkan dalam seluruh operasional perusahaan. Kesimpulan dan saran. Unilever telah sukses mengimplementasikan langkah-langkah etika dalam green management, mencakup reduksi jejak karbon, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan program daur ulang. Penerapan etika yang berfokus pada kepentingan masyarakat banyak terwujud melalui transparansi, informasi, dan keterlibatan komunitas yang menjadi kunci keberhasilan. Tanggung jawab sosial perusahaan tercermin dalam model ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta melalui inisiatif sosial ekonomi yang seimbang. Keseluruhan Unilever telah menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Unilever perlu terus intensifkan usaha dalam mengurangi jejak karbon dan mempromosikan penggunaan bahan ramah lingkungan. Peningkatan transparansi informasi dalam laporan keberlanjutan akan meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, perkuat keterlibatan dengan komunitas lokal melalui program CSR yang lebih progresif agar dampak positif perusahaan semakin terasa. Dengan mempertahankan komitmen dan keberlanjutan dan etika, Unilever dapat terus menjadi pelopor dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab, memberikan inspirasi bagi perusahaan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.